frekuensi. Selamat berjumpa kembali di podcast Balmond Manado. Be Fresh Balmond Manado, bercerita frekuensi radio. Nah, bulan Agustus, bulan kemerdekaan, jadi Balmond Manado juga lewat kesempatan ini menyampaikan Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Nah, kesempatan ini dalam podcast kita mengangkat tema penertiban spektrum frekuensi radio nasional. Nah, apa itu? Nah, saat ini untuk mengetahuinya apa itu penertiban spektrum frekuensi radio, kemudian konsekuensinya apa. Nah, kita kedatangan pembicara Bapak Lukas Keisarwom selaku Subkoordinator Pemantauan dan Penertiban. Apa kabar Pak Lukas? Puji Tuhan, kabar baik. Luar biasa. Nah, kita juga kedatangan pembicara Bapak Saidul Amri Rasak selaku PPNS Balmond Manado. Apa kabar Pak Idul? Alhamdulillah baik Ibu Ika. Siap. Jadi pun kita tetap salam sehat untuk di masa pandemi ini. Nah, tentang penertiban. Mulai mungkin apa ini penertiban? Apa frekuensi radio? Kenapa harus ditertibkan? Nah, untuk itulah kami hadir untuk membantu menjawab kenapa frekuensi radio ini penggunaannya harus ditertibkan. Nah, Pak Lukas, apa sih penertiban spektrum frekuensi radio nasional ini? Baik, sahabat frekuensi di mana saja berada, kami akan menyampaikan apa sih penertiban itu. Kita tahu dulu penggunaan frekuensi radio adalah yang baik adalah harus dengan izin pemerintah atau sesuai dengan peruntuknya. Nah, di dalam penggunaan frekuensi radio ini kan kita sering melakukan monitoring, mendapati penggunaan frekuensi yang legal dan ilegal. Ya. Nah, ketika kita mengetahui bahwa frekuensi itu ilegal, maka tindakan dari Balai Monitoring adalah melakukan penertiban terhadap pengguna frekuensi yang ilegal. Nah, Balai Monitoring bersama SDPPI mempunyai program pelaksanaan penertiban secara nasional, dan kebetulan di bulan Agustus ini kami sedang melakukan penertiban secara nasional, yaitu penertiban yang dilakukan oleh seluruh UPT di bawah SDPP, yaitu Balai Monitoring dan lokal seluruh Indonesia. Berarti secara serentak di seluruh Indonesia melaksanakan penertiban frekuensi radio ini dalam waktu yang bersamaan. Siap. Nah, hal yang mendasari kenapa penting pelaksanaan penertiban ini? Nah, apa yang tadi saya sudah sampaikan bahwa setiap pengguna frekuensi itu harus menggunakan izin pemerintah. Nah, di dalam tugas dan tupoksi Balai Monitoring ini telah menemukan pengguna frekuensi yang tidak dilengkapi dengan izin pemerintah. Ya, ilegal itu, ya. Untuk itu kami dari Balai Monitoring Manado melakukan penertiban. Namun kali ini kita melakukan secara serentak oleh seluruh UPT yang berada di bawah izin SDPPI. Secara bersamaan. Ya. Baik, jadi penertiban ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia bersama semua UPT yang ada di bawah Ditjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika. Dengan dasar itu, paling bertanya, terus bagaimana dasar hukum untuk pelaksanaan penertiban spektrum frekuensi radio saat ini? Pak Idul boleh menjawab selaku PPNS Balmond Manado. Ya, terima kasih Mbak. Saya perlu jelaskan bahwa kegiatan penertiban nasional ini yang telah kita laksanakan antara tanggal 23 sampai 27 Agustus 2021 itu tentunya memiliki landasan hukum. Antara lain itu yang pertama Undang-Undang 36 sebagai masternya dari undang-undang yang menaungi kami di bidang telekomunikasi. Terus ada juga Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Terus ada juga beberapa aturan turunan di bawahnya, PP Nomor 5 tentang perizinan berusaha berbasis resiko, terus Permenkominfo nomor 7 tahun 2021, Perdirjen nomor 4
tentang tahun 2018 tentang manajemen penegakan hukum dalam hal ini yang mengatur tentang apa sih tugas dan pokok dan fungsi kami sebagai PPNS di Balai Monitor. Terus tentunya juga Perdirjen nomor 6 tahun 2020 yang mengatur tentang apa yang menjadi SOP kami dalam melakukan monitoring, observasi dan lain sebagainya. Saya kira demikian, Bu. Baiklah, jadi dasar seperti pengantar tadi ada dari Undang-Undang Nomor 36 tentang telekomunikasi, kemudian Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 dan turunannya. Nah, itu yang mendasari bahwa sebagai negara hukum ada jaminan juga bagi yang pengguna secara legal berizin, ada jaminan, tapi juga itu jadi suatu peringatan juga bagi yang menggunakan frekuensi tidak berizin. Dia berarti punya konsekuensi. Nah, menarik ini, ada konsekuensi. Apa itu? Berarti tadi seperti Pak Lukas dan Pak Idul sampaikan ada pengguna frekuensi ilegal. Sebelum ke arah situ, bolehkah saya bertanya, siapa saja pihak yang terkait, instansi terkait yang terlibat dalam pelaksanaan penertiban ini, Pak? Pak Lukas boleh menjawab. Iya, baik, terima kasih. Dalam pelaksanaan penertiban ini, fokus kita kepada penertiban maritim. Nah, sebenarnya sih penertiban itu dilakukan bagi seluruh atau setiap pengguna frekuensi yang ilegal. Nah, itu penggunaan kepada apa saja, frekuensi mana saja. Cuman saat ini kami fokus kepada frekuensi maritim dan orari. Nah, sehingga dalam pemantauan kami sebelum kami melakukan tindakan penertiban itu ada penggunaan atau terdapat penggunaan frekuensi ilegal pada frekuensi maritim, sehingga kami dalam pelaksanaan ini kami melakukan koordinasi dengan instansi terkait, yaitu instansi yang berada di Berarti seperti Kota Manado. Nah, seperti KSOP, terus KKP atau Perjana yang menaungi kebagian teman-teman di maritim, atau terutama di perikanan, kemudian Korwas, Polairut dan Angkatan Laut. Nah, di mana teman-teman ini selalu berada di dalam satu kesatuan di daerah pelabuhan. Mereka yang mengetahui keberadaan dari setiap pengguna frekuensi atau kapal-kapal lain yang ada di pelabuhan Manado. Oke. Jadi tentang maritim, kemudian lokasinya itu berarti di Pelabuhan Manado dan sekitarnya di situ. Nah, seperti penjelasan tadi Pak Lukas bahwa instansi pihak terkait yang bersama-sama turun dalam pelaksanaan penertiban nasional ini. Nah, jadi Pak Idul, nanti Pak Idul jawab, siapa saja target dari operasi penertiban frekuensi radio nasional ini, Pak Idul? Pada intinya penertiban kali ini yang sudah dijelaskan oleh Bapak Lukas, targetnya maritim dan amatir. Khusus di maritim sendiri, tentunya pengguna frekuensi radio yang utamanya di kapal dan di kantornya mereka. Jadi seperti itu. Terus yang jadi masalah sebetulnya ini, mereka kan biasanya menggunakan perangkat yang bukan perangkat maritim. Jadi ketika mereka akan mengurus izin, walaupun izin amatir itu free of charge atau gratis. Izin maritim. Iya. Jadi saya tegaskan lagi, izin maritim itu Rp0 gratis. Cuman mereka terkendala karena mereka masih menggunakan perangkat yang bukan amatir, ya Pak ya. Untuk maritim, bukan untuk maritim. Perangkat yang bukan untuk maritim. Ya. Jadi kalau di perangkat-perangkat itu biasanya ada kode M-nya, itu mereka biasanya menggunakan perangkat-perangkat yang amatir saja. Oh ya, kalau seperti apa istilah all band ya? Iya, ya, kadang berarti juga seperti itu. Jadi konsekuensinya sih mereka bisa memancar di
band apapun walaupun bukan di kaplingan untuk Maritim. maritim. Oh, Itu yang menarik. jadi persoalannya di situ, kenapa kami di Direktorat Jenderal SDPPI kadang ada surat pemberitahuan atau semacam protes dari negara-negara administrasi lain, misalnya Australia, karena kadang ada penggunaan frekuensi dari nelayan-nelayan Indonesia yang masuk ke band-band lain, karena mereka menggunakan perangkat yang bukan terkhusus untuk maritim. Di luar pita yang seharusnya untuk maritim. Ya. Berarti menarik, penertiban ini bukan sekedar hanya secara administrasi karena maritim misalnya pemilik kapal atau nelayan harus berizin, mereka juga terkait soal perangkat, bahwa harus menggunakan perangkat yang penggunaannya khusus hanya Tersertifikasi bersertifikasi untuk maritim. dan khusus maritim. Nah, ini juga menjadi tanda awas juga bahwa harus berizin dan menggunakan perangkat yang sesuai. Korelasinya dengan perangkat yang sesuai untuk maritim, izinnya bisa keluar. Tapi edukasi untuk kedua hal itu ada konsekuensinya maksudnya. Nah, sekarang dari Balmon bekerja sama dengan stakeholder yang ada, bagaimana prosedural atau SOP terhadap penindakan pengguna frekuensi radio yang ilegal ini? Boleh Pak Idul jawab dulu. Jadi pada dasarnya SOP-nya kami di SDPP itu sebetulnya untuk tindakan bukan hanya untuk penertiban kali ini, itu sudah standar. Jadi akan didapatkan 4 kondisi. Pelanggaran itu ada 4 kondisi ketika dia penggunaan tanpa ISR. Yang pertama, yang kedua tidak sesuai peruntukan, yang ketiga tidak bersertifikat, dan yang keempat itu tidak sesuai dengan parameter teknis. Oke. Jadi dari empat kriteria itu, perlakuannya itu sebetulnya mirip-mirip saja. Dalam mirip. Perlakuannya itu terhadap pelanggar itu mirip-mirip, yang pada intinya akan diberikan teguran tertulis, denda dan penghentian operasional. Jadi polisial. Ya, jadi ketiga-tiganya itu bukan pilihan ya, Bu Ika ya. Itu suatu rentetan secara kumulatif dan bersamaan. Berkesinambungan. Dia Ya, menjadi satu kesatuan. kumulatif dan bersamaan. Ya. Jadi intinya kita hentikan, berikan surat peringatan dan pemberian denda, dan itu merupakan SOP turunan dari kebijakannya undang-undang Cipta Kerja yang terbaru. Jadi lebih kepada administratif seperti itu. Jadi pengguna frekuensi radio yang ilegal dia memiliki konsekuensi hukum. Nah, nanti kita lanjut pembicaraan kita tentang penertiban ini setelah iklan berikut ini. Masuk. Lapor Pak, telah terjadi penggunaan frekuensi ilegal oleh operator seluler. Mohon petunjuk. Tegakkan aturan, tertibkan. Karena kepentingan penyidikan, makanya barang bukti akan kami amankan untuk diperiksa lebih lanjut. Nah, tema tentang penertiban spektrum frekuensi radio nasional tadi sudah dijelaskan oleh Pak Idul. Konsekuensi hukum bagaimana akan diterapkan kepada pengguna frekuensi radio ilegal, ya ini ada administrasi, kemudian ada teguran. Nah, disebut dengan bersamaan dan kumulatif. Nah, itu menjadi suatu tanda awas bahwa betul-betul frekuensi radio ini bukan hanya sekedar digunakan
dan hanya seenaknya saja, seperti tadi ada kasus kayak ada kita ditelepon atau dihubungi maksudnya oleh pihak luar negeri gitu karena ada pita yang digunakan untuk penerbangan biasanya bahwa digunakan oleh di luar kayak nelayan dengar lagu-lagu atau yang tidak pada tempatnya kan kalau pilot mau dengar lagu begitu tuh, padahal seharusnya pilot itu harus komunikasi dengan pihak ATS dan harus ada jalur penerbangan. Berarti menyangkut tentang keselamatan ya Pak Lukas. Bahwa penertiban ini bukan hanya sekedar bahwa orang patuh hukum dengan betul harus patuh hukum, karena berdampak juga kepada nilai kemanusiaan itu sendiri ya Pak Lukas. Ya, pada intinya dalam penggunaan frekuensi ini harus sesuai dengan peruntukannya. Nah, itu inti daripada kenapa kita harus pakai frekuensi sesuai izin. Sehingga yang pertama itu kan tidak saling mengganggu. Betul ya. Nah, kemudian keselamatan daripada pengguna frekuensi yang lain itu bisa terjaga. Nah, kepada pengguna frekuensi maritim ini kan sebenarnya terlebih kepada keselamatan daripada pelayaran itu sendiri. Nah, kadang-kadang teman-teman di pelayaran atau maritim terlebih kepada pengguna frekuensi di nelayan. Nah, nelayan ini kadang menggunakan frekuensi itu ya apa yang mereka tahu, apa misalnya ada ketemu frekuensi itu di setting di situ ya sudah. Mereka langsung menggunakan itu. Nah, mereka tidak tahu bahwa frekuensi itu ada yang punya atau tidak. Untuk penggunaan dinas mana atau layanan mana ya mereka Pak? itu lebih kepada dari analisa kami atau dari pandangan kami kemarin itu mereka lebih kepada usaha mereka itu yang lebih utama, tapi mereka tidak menekankan keselamatan itu secara umum. Ya memang ada sih untuk tindakan keselamatan daripada mereka, cuma itu kan sepertinya point to point. Kalau frekuensi yang digunakan atau di maritim itu kan otomatis ada punya frekuensi khusus untuk mara bahaya, sehingga ketika kita mendapat mara bahaya di laut akan dipergunakan frekuensi itu dan akan diterima oleh semua pengguna frekuensi yang berada di jalur frekuensi itu, sehingga terlebihnya kepada channel 16, sehingga dengan mudah si nelayan atau si pengguna kapal itu akan tertolong. Nah, berarti harapan itu, dampak itu dari kegiatan penertiban spektrum frekuensi radio secara nasional supaya pun mereka mulai tahu ada kanal-kanal yang diingatkan mungkin yang belum tahu menjadi tahu hanya untuk maritim dan pita atau kanal lain ini untuk dinas yang lain atau layanan yang lain. Jadi penertiban ini luar biasa memberikan dampak bahwa teredukasi juga dari mungkin, tapi diedukasi dengan cara ada pas shock dulu begitu atau oh my god, mesti baking. Memang kadang-kadang ada soft terapinya. Iya betul, kadang-kadang kita melakukan monitoring apa ya, mereka menganggap bahwa itu suatu tindakan yang memang biasa-biasa saja. Iya. Kita sebenarnya sudah dari awal kita melakukan dengan memberi surat teguran, memberi edukasi, sosialisasi. Betul. Tapi pandangan mereka itu sebagai suatu hal yang memang hal yang biasa dan tidak akan berdampak. Nah, kenapa kita harus melakukan penertiban sehingga itu menjadi stressing bagi mereka bahwa ternyata kita menggunakan frekuensi tidak boleh main-main. Bukan biasa-biasa saja. Ada konsekuensi Pak ya. Konsekuensi lain dari situ. Jadi momentum. Itu rangkaian daripada kenapa kita menggunakan frekuensi secara tertib dan legal, karena ketika kita menggunakan frekuensi itu secara tidak legal akan berdampak yang tadi kita sudah bicara. Ketika kita menggunakan frekuensi itu akan mengganggu yang ekstrimnya itu kadang kita melakukan kepada pengguna frekuensi di bidang penerbangan. Nah, itu akan mengganggu dan itu sudah menjadi cerita umum atau pengalaman kami sebelumnya bahwa sering pilot itu kan akan menjadi kredit ketika akan melakukan landing atau take off. Suara-suara asing, suara-suara asing lah yang masuk ke dalam cockpitnya di frekuensi. Itu salah satu contoh jika menggunakan ilegal dan akhirnya membuat bisa pengaruh ke dinas layanan lain. Sebenarnya sih dalam penggunaan frekuensi dia sudah ilegal, tapi perangkatnya itu tidak sesuai. Tadi disampaikan oleh Pak Saidul menggunakan all band. Nah, di dalam penggunaan all band itu kan kita bisa kemana-mana. Memang ada izinnya sih.
tapi dia tidak merasa nyaman di situ, dia akan bergeser kemana. Suka-sukanya dia. Nah, suka-sukanya dia. Betul ini. Akhirnya Suka. Mana-mana juga. Mana-mana aja dia. mana-mana aja. Orang bilang Terserah orang dia Manado, pakai yang Bina, mana, begitu. yang bikin dia nyaman. Nah, jadi akhirnya nyaman itu tidak membuat nyaman bagi orang lain. Bisa Nah, kira-kira- mengganggu ternyata Nah, dampaknya ke Kira-kira pihak lain, betul. demikian mungkin sekilas atau gambaran kenapa kita harus menggunakan frekuensi secara legal dan baik. Menarik bahwa betul Pak Lukas bilang bahwasanya penertiban itu bukan hanya nanti saat ini, tapi sudah banyak kali Balmond berusaha untuk memberikan edukasi, sosialisasi bahwa pengguna frekuensi radio itu harus legal, harus Ya. berizin dan sesuai peruntukannya. Ya. Tapi mungkin dengan momentum ini sebagai pengingat kembali, bikin kayak stres atau Stressing, shocking, shock terapi bagi. terapi Nah, begitu, ya, satu titik bahwa ada momentum ini frekuensi ini boleh sembarangan, ini boleh main-main orang pakai, harus ya, berizin. memang bukan berarti menjustifikasi seseorang itu menjadi salah atau mungkin ada banyak faktor yang membuat dia menggunakan frekuensi secara ilegal. Nah, maka kepedulian kita sebagai balai monitoring adalah memberi edukasi atau sosialisasi kepada setiap pengguna frekuensi itu. Nah, demikian. Nah, tindak lanjut dari PPNS sendiri. Nah, mungkin ada tanya PPNS apa itu? Nah, PPNS itu penyidik pegawai negeri sipil. Nah, untuk mau tanya langsung bisa ke Pak Idul tentang bahwa di Balmond Manado memiliki penyidik pegawai negeri sipil. Ya, sesuai dengan SOP kami Perdirjen 04 tentang manajemen PPNS, bahwa kami itu adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas dan fungsi khusus menyidik sebuah undang-undang yang menjadi payung hukum di institusi. Jadi kalau kami sendiri mengawal Pak. Jadi kami sendiri ini di Ditjen SDPPI mengawal Undang-Undang 36 dan sekarang Undang-Undang Cipta Kerja juga. Jadi ketika ada pelanggaran dalam hal ini, adakah penggunaan tanpa izin, ada yang tidak sesuai sertifikat, tidak sesuai peruntukan, itu di situ kami hadir untuk melakukan langkah-langkah hukum. Dalam hal ini mungkin penyelidikan, kalau sudah memang tidak bisa lagi dilakukan pembinaan secara baik-baik tanda kutip, itu kami terpaksa melakukan penyidikan dan sampai ke penuntutan. Jadi punya hak atau punya wewenang dari misalkan dalam ini di Balmond di UPT untuk PPNS untuk menyelidiki atau bahkan sampai penyidikan ya Pak. Untuk menemukan kemudian memberikan analisis terhadap penyalahgunaan spektrum frekuensi radio sampai ke arah itu dan menyangkut konsekuensi hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh si pengguna radio ilegal itu, pengguna frekuensi radio ilegal itu. Nah, berarti ini merupakan suatu jaminan bahwa Balmond Manado dalam hal ini UPT dari Ditjen SDPPI hadir, semua ada di Indonesia sebagai jaminan untuk bahwa frekuensi radio ini betul-betul harus digunakan secara berizin dan sesuai dengan peruntukannya. Tidak boleh main-main, tidak boleh hanya sesuka hati demi kepentingan pribadi, tapi harus ini menyangkut saya frekuensi ini untuk pita ini, untuk dinas ini, untuk layanan ini, tidak boleh sembarangan pindah-pindah begitu Kang Pak, mesti teratur. Nah, kehadiran PPNS itu menjamin supaya hukum itu tetap dijaga dong. Bagaimana DP penerapan hukum atau peraturan perundangan dalam hal ini misalnya di Balmond Manado. Kemudian bersama dengan Balmond secara keseluruhan menjaga pengawasan dan pengendalian frekuensi yang ada di daerah ya Pak. Kalau ini di Sulawesi Utara. Nah, harapan tindak lanjut nanti ke depan dari Balmond Manado untuk dalam proses penertiban kali ini seperti apa nanti dijawab oleh Pak Lukas dan juga oleh Pak Idul nanti. Iya, baik. Harapan kami setelah kita akan melakukan penertiban ini, diharapkan bahwa setiap pengguna frekuensi tidak saja kepada pengguna maritim, tapi setiap masyarakat pengguna frekuensi, alangkah baiknya atau lebih baiknya menggunakan frekuensi. Yang pertama harus berizin melalui
izin dari pemerintah, memiliki izin dari pemerintah. Nah, ketika dia memiliki izin dari pemerintah, dia akan menggunakan frekuensi itu secara sesuai, baik dan legal, sehingga apa yang kita harapkan dengan tertib frekuensi itu akan terlaksana. Nah, seperti itu. Nah, memang ini adalah suatu PR bagi kita semua untuk memberi edukasi atau memberi sosialisasi pelajaran kepada setiap orang yang akan menggunakan spektrum frekuensi radio. Nah, selain itu juga bahwa frekuensi radio ini ketika kita menggunakan itu, ya kita akan memberi dampak positif kepada negara, yaitu kita membayar BHP dan akan masuk ke kas negara menjadi sumber PNBP. PNBP menjadi sumber devisa bagi negara. Jadi bukan serta-merta kita pakai saja, tapi ada konsekuensi biaya di situ. Nah, ketika si pengguna itu frekuensi itu telah menjadi ilegal, pihak Balmon atau STB punya tanggung jawab untuk mengawal frekuensi tersebut, sehingga dia akan melakukan frekuensi itu secara nyaman, aman. Setiap orang kan akan merasa aman dan nyaman. Ada jaminan nanti jaminan untuk dalam melaksanakan atau melakukan pengguna frekuensi tersebut. Ketika dia telah berizin, ada jaminan dari Balmon kalau misalkan ada gangguan atau apakah? Itu jaminan konsekuensi yang Balmon harus lakukan. Siap. Sudah banyak contoh yang kita lakukan terhadap pengguna frekuensi yang berizin legal dan mengalami gangguan. Nah, seperti itu. Siap. Nah, dari Pak Idul sendiri seperti harapan dalam tindak lanjut penertiban ini, Pak? Harapan saya sebetulnya simple, Ya. Mbak Ika. Pengguna spektrum frekuensi radio khususnya yang di bidang maritim itu bisa semuanya mengurus izin, karena izin kita itu Rp0, saya tegaskan lagi Rp0, Untuk maritim ya. free of charge. Yang penting perangkatnya para nelayan ini sudah memiliki perangkat yang khusus diperuntukkan buat maritim. Jadi dengan adanya tertib penggunaan frekuensi dari para nelayan ini, kita harapkan gangguan-gangguan yang dilaporkan oleh administrator negara lain itu bisa turun, bahkan mungkin tidak ada lagi, karena kita sebetulnya sebagai bangsa sendiri ini merasa malu kalau ada komplain dari atau teguran dari administrator lain. Kalau mungkin di dalam negeri sih mungkin kita bisa, tapi kalau Dari luar. di luar negeri ya berarti itu cermin ketaatan pengguna frekuensi di Indonesia dipertanyakan sih. Betul Pak. Jadi mungkin itu bentuk nasionalisme dari nelayan, dan kami juga itu bentuk nasionalisme dari kami untuk mengawal spektrum frekuensi radio. Menjaga dan mengawal, bentuk nasionalisme kita dalam menjaga, mengawal dan menjaga spektrum frekuensi radio. Luar biasa menarik. Jadi dari sisi Balmon kita bentuk nasionalisme kita, dan juga dari sisi khususnya pengguna frekuensi di maritim, tapi umumnya siapapun yang menggunakan spektrum frekuensi radio, bentuk nasionalis kita terhadap bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, terima kasih buat Pak Idul dan Pak Lukas untuk waktunya, untuk sebagai pengingat bagi kita semua bahwa spektrum frekuensi radio ini harus digunakan betul-betul secara menggunakan ada izin dan sesuai peruntukannya, bukan untuk senang-senang saja atau suka-suka kita, Pak. Ya, terima kasih. Semoga bijak menggunakan frekuensi. Nah, akan nampak diberi izin dan sesuai peruntukannya. Semoga momentum penertiban spektrum frekuensi radio nasional kita saat ini sebagai momentum untuk mengingatkan bahwa spektrum frekuensi radio itu harus digunakan secara ada izinnya dan sesuai peruntukannya demi keselamatan bangsa kita sendiri. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih Pak Lukas. Terima kasih Pak Idul. Salam sehat. Dan jangan lupa download aplikasi Peduli Lindungi. Siap. Oke sahabat frekuensi, ini dia tema kita podcast Balmon Manado tentang penertiban spektrum frekuensi radio nasional. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya di Be Fresh Balmon Manado, bercerita frekuensi radio. Balmon Manado bisa.